Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Kalau yang nama Indonesia itu kan banyak sekali ya pemandangan alam, terus habis itu juga ketertarikan laut misalnya. Di Jogja sendiri mungkin lautnya tidak proper untuk kayak semacam nyelam dan segala macamnya gitu. Tapi kalau di timur sana juga banyak gitu ya. Dan sekarang tuh ketertarikan orang terhadap olahraga-olahraga yang berbau-bau menyelam itu juga semakin tinggi. Tapi kita juga bingung kadang-kadang terms yang benar itu apa gitu. Apakah yang kita sebut diving itu yang menggunakan tabung dan segala macam, tabung gas 3 kg tidak dong ya, atau gimana gitu ya. Nah sekarang kita udah ada Mas Halim dari Jogja Free Diving Unit ya. Yes. Mas relate sama pertanyaanku pribadi gitu ya, berkaitan dengan diving dan apapun itu termsnya. Sebenarnya yang disebut diving atau mungkin teman-teman ada yang bilang juga free diving itu tuh apa sih sebenarnya? Atau apa bedanya apa gitu? Jadi sebenarnya aku ke dua hal yang besar ya. Jadi dua hal besarnya. Term umumnya sebenarnya diving orang berpikiran sebenarnya itu scuba. Oke. Scuba itu yang pakai tabung. Jadi sebenarnya free diving karena belum terlalu populer, jadi orang tuh mengacunya ke situ. Makanya kadang orang tanya diving, aku ini yang mau yang dicari yang mana nih? Gitu. Arahnya kemana dulu gitu ya? Nah begitu tadi, oke, kita baru mau scuba, free diving. Nah berarti intinya kalau free diving itu kita lebih mengandalkan ke badan kita, kemampuan badan kita. Kita tanpa pertambahan alat khusus, bantuan oksigen itu sebagainya nggak ada. Jadi cuma alat dasar kayak masker atau fin gitu kan. Nah begitu scuba itu jelas ada alat bantu oksigen. Nah beda lagi kalau misalnya lebih ke tadi snorkeling misalnya ya. Snorkeling alatnya sebenarnya agak mirip sama free diving. Dia cuma pakai fin kayak katak itu sama masker. Dan dia ada snorkelingnya kan, ada snorkelnya. Makanya dia snorkeling, makanya dia di permukaan. Nggak terlalu dalam berarti. Betul, di permukaan terus dia lihat aja bisa kan nggak apa-apa, bisa bernafas tetap. Nah, jadi itu aja. Nah, begitu mulai ke dalam dia mulai tahan napas ke dalam lah, itu berarti mulai masuk ke free diving. Tapi tekniknya berbeda. Alatnya juga sebenarnya mirip tapi agak berbeda. Jadi masker aja kelihatannya sih kalau awam mungkin mirip gitu ya, tapi berbeda. Yang dipakai free diving berbeda lagi. Dia lebih tipis kecil, makanya disebutnya masker low volume. Karena kita untuk turun kan kita ada tekanan tuh. Nah, kalau masker snorkeling itu dia besar. Besar itu di dalamnya kan ada udara tuh. Jadi semakin ke dalam kita makin susah karena tekanannya besar. Jadi sakit sini. Betul. Jadi itu kan nekan gede juga. Nah makanya untuk free diving dia maskernya lebih kecil, makanya disebut low volume. Jadi udara yang terbawa tuh sedikit. Jadi lebih mudah, jadi nggak ada tekanan juga. Kecil lah tekanannya gitu intinya. Jadi secara alat kalau dilihat mirip. Kalau scuba pun kan mirip, dia juga pakai masker kan. Tapi maskernya juga berbeda, yaitu maskernya agak mirip yang snorkeling itu yang bukan yang free dive. Sebenarnya dipakai juga bisa. Untuk free dive dipakai itu juga bisa. Terus coba dia masih ditambah tabung oksigen. I see. Nah, Mas, bisa dikatakan diving itu untuk penyelaman berapa meter? Ada batasannya enggak? Batasnya sebenarnya kemampuan manusia. Sebenarnya kan, iya kan. Kalau misalnya ya world record aja, kalau nggak salah ya world record itu sekitar 120-an meter tuh ada free diving loh. Jadi one breath, ya cuma sekali nafas kan cuma ambil nafas sekali. Baru coba dari apa ini? Saya kalau menang 1 meter aja sudah panik. 100 sekian meter. Ya, jadi di bawah itu ya udah gelap. Kan sudah Iya, karena udah kan masih 10, 20 tuh makin gelap. Orang 7 meter aja udah gelap kan Mas? Ya lumayan. Kalau akhirnya keruh, kalau airnya kecil sebenarnya matahari itu masih kelihatan. 10 tuh masih kelihatan, 20 masih bisa. Makin ke bawah tuh makin gelap. Kalau sudah 50-an ya udah gelap. World record ya itu ya? Ya sekitar itulah, 129 atau berapa gitu. Wow. Ya. Di paru-parunya dari apa itu? Jadi dia posisi one breath, ambil nafas sekali, terus Aku ikutan di bawah, terus balik lagi gitu kan. Dalam waktu berapa lama Mas kalau boleh tahu itu? Aku lupa dari berapa menit atas, itu ya. bawah ke atas gitu? Iya, aku lupa ya berapa menit itu, 100 meter itu. 5-10 menit mungkin? Oh ada. Ada. Gila itu berarti nahan napasnya gimana? Jangan-jangan Itu kadang ikan. itu kadang mereka kalau lagi kompetisi gitu disiarin live sih kadang. Ada di IG live, ada di YouTube live, itu jadi kelihatan dia sampai ada kamera yang ngikutin itu kelihatan. Terus nanti di bawah pun di tempat dasar itu kan nanti dikasih batas tali itu. Jadi itu kepanjang berapa, jadi kita tahu dia nyampe berapa, itu juga ada kamera di bawah. Jadi nanti kelihatan ini udah menit ke berapa gitu, kelihatan. Itu sering itu. Jadi terpantau gitu loh.
lebih safe juga sih. 129 meter, bayangin. Iya. Itu sudah gelap, ketemunya apa kita juga nggak tahu di bawah itu kan. Menurut Megalodon. Kan juga nggak tahu kan. Atau apa yang lewat di deket dia juga nggak tahu juga mungkin kan karena gelap. Iya. Oke, Mas Salim, tapi penasaran, apakah menurut Mas Salim benar bahwa makin lama orang yang tertarik sama free diving dan kegiatan-kegiatan menyelam itu semakin banyak? Karena kalau di aku pribadi, followingku ini dan juga followers teman-teman circle dekat gitu udah makin banyak nih yang tiba-tiba dia ke pulau apa, terus tiba-tiba free diving apa segala macam. Bener nggak sih? Itu soalnya mungkin populernya biasanya awalnya tuh biasanya main ke laut dulu, main snorkeling. Soalnya aku juga awalnya begitu. Sebenarnya karena itu Pertama kan awal dari snorkeling. mungkin awalnya cuma bisa renang dulu biasa, terus coba deh trip ke laut misalnya. Terus mulai snorkeling dulu kan. Bawah-bawah bagus nih. Mulai nggak puas. Terus atau lihat orang loh kok itu turun gitu kan. Aku juga awal gitu, turun asal aja, karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu teknik, nggak tahu apa, pokoknya lihat, di foto gitu kan. Iya. Nah terus karena ada yang cuma sekedar ya sudah selesai sampai situ, cuma kalau waktu itu aku ya nggak puas, terus lihat, oh ternyata ini baru menemukan akhirnya free diving, turun ke bawah, begini nggak pakai alat, ya nggak ribet begini ya, oke, terus aku baru cari ternyata terus nemu komunitas, kita belajar bareng-bareng terus. Baru aku tahu waktu dulu tuh aku ngawur lah dan sebagainya gitu kan, Aku asal. selama ini ngawur terus nih aku. mungkin jadi itu tadi kan orang posting dan sebagainya, lama-lama makin kesebar kan era sosial media, dia makin makin itu tertarik ya. Iya, terus bagus ya, aku ikut. Ada yang cuma sebatas ya sudah sampai situ, ada yang aku pengen lebih. Jadi dia cari komunitas lah atau dia belajar atau sertifikasi dan sebagainya begitu. Oke, nah Mas Salim, apa sih? Mas Salim, itu kan kalau di UNY itu kan dia kolam renangnya statis gitu ya. Statis tuh gimana maksudnya? Maksudnya nggak ada ombaknya. Oh iya namanya. sedangkan Kalau ada ombaknya namanya ombak banyu ya. Kalau di kita snorkeling tuh kan aku pernah kan kayak Mas Salim ini nyoba karena bisa renang kan. Iya, Jadi ya asal nyoba gitu kan. Akhirnya kentir kan Mas aku. Iya. Kentir. Ke bawah arus. Arus kan. Bawa arus kan saya susah. Nah, ketika ikut free diver itu apakah di bawah juga tekanannya hampir mirip dengan apa di laut gitu? Yang bawah itu kan maksudnya kayak arus bawah hawa itu biasanya agak bahaya. Justru malah agak bahaya di bawah. Ya bawah kalau kita ke bawah tuh satu ya mungkin apalagi kalau misalnya kita masih baru-baru ya kita nggak tahu kan, nggak tahu kadang nggak usah harus bawah ya, nggak kelihatan kita di atas saja nyantai kelihatan ombak ya padahal ya, tapi kita nyantai tahu loh kok udah geser dari kapalnya situ, itu kan arus sebenarnya, tapi kita nggak sadar lah kalau di bawah nggak kelihatan gerakannya, tahu kita bisa minggir sendiri gitu kan. Ya intinya bakal lebih boros energi lah, tenaga kalau kita pas ke arah yang melawan arus kan, lebih capek. Berarti tetap meskipun kita bisa renang, jangan asal ngawur gitu ya. Iya, untuk karena diving atau snorkeling. soalnya begitu diving pun kan turun pun dia harus ada tekniknya dan sebagainya karena ada tekanan dan lain-lain, belum nanti yang kayak tadi yang di luar kemampuan kita melawan alam kan. Karena nanti ombak dan arus itu kan itu sudah alam ya nggak bisa kan. Kamu tinggal ngantisipasi ini gimana nih, save-nya gimana, masih bisa terus nggak gitu kan, atau kita ngelawan atau ngikut arus. Kalau kita tujuannya ternyata ngelawan arus ya seberapa kuat kita bisa ngelawan itu, nyampe nggak gitu kan. Oke. Nah, kalau latihan di UNY itu kan maksudnya nggak ada arus kan ya. Nah, itu kan maksudnya di kolam gitu kan. Betul. Nanti untuk antisipasi ketika di laut apa treatmentnya atau membiasakan diri. Nah, makanya kalau kita itu dari basic kita awal, maksudnya ada orang misalnya interest nih. Aku mau join nih, aku pengen bisa gimana gini gitu kan. Nah, itu tetap kita kalau dari basicnya renang dulu harus dapat. Oke. Karena itu yang safe-nya kamu nanti di laut kan. Sebelum jauh. Saya gugur. Renangnya harus gaya apa aja? Kalau di tempat kita yang dianjurkan gaya bebas. Waduh. Saya gugur. Saya nggak bisa renang. Sorry. Kalau gaya kata tuh nggak masuk gitu nanti, ya. Kalau waktu ke bawah yang arus gede atau ombak gede itu ya kuat, kurang maksimal ya. Mas gaya bebas yang ini dong. Yes. Memang harus latihan sih. Jadi basic itu harus dapat dulu. Yang penting bisa renang dulu lah yang penting. Kalau nanti bisa renang ya nggak apa-apa, nanti dibetulin. Salahnya di mana? Ternyata masih kayak kita nabrak air, nggak aerodinamis, itu kan jadi boros energi, jadi gampang capek. Ternyata salah turunnya ke air. Nah, kayak gitu-gitu dibetulin supaya kita juga efisien energinya di laut. Jadi intinya sebenarnya itu mau ombak pun kan kamu tetap harus berenang melawan itunya kan. Kalau diam ya jadi ke bawah kan. Soalnya pas itu kan aku pakai gaya katak tuh kan. Iya. Berat banget kalau biasa. Kalau misalnya belum yang arusnya belum sampai yang kenceng itu masih bisa lah. Tapi kalau lama-lama nanti itu nggak maksimal.
Oke. Perlu diketahui bahwa saya sudah gugur di awal karena saya tidak bisa renang gitu ya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa semakin bawah itu tekanannya semakin gede. Saya tidak bisa karena tekanan hidup saya juga udah tinggi. Jadi kita hindari aja gitu ya. Tapi apa kalau di Jogja Freediving Unit sendiri ini terbuka untuk siapapun, Mas? Iya, umum. Dari kelompok usia apapun. Kalau usia sebenarnya kita kami riskan kalau dia masih ya pokoknya dewasa lah di atas 17 gitu ya supaya dia bisa bertanggung juga 17 plus. 17 plus. Iya. bertanggung jawab dengan dirinya juga kan itu. Kadang kan orang kepengen gitu, wah aku mau dalam-dalam, dia nggak lihat kemampuannya. Sekarang misalnya, wah aku bisa renang sekian, atau dia latihan di kolam misalnya, wah aku bisa jarak 50 meter nah. Aku bisa ke dalam dong 50 meter, belum tentu. 50 meter ke bawah, lah baliknya apa nggak 50 meter lah. Iya. Bisa turun nggak bisa naik kan repot. Malah Iya, orang munggah mana lu? nah iya, bisa turun keluarnya di koran kan. Iya. Masuk. Iya kan? Iya. Bisa turun Iya, ke turun bisa, keluarnya di naik koran. bisa nggak kembalinya ya. Iya. Nah, Mas Salim kalau untuk sobat rekreasi gitu ya yang nonton kemudian juga pengen ikutan gabung deh di Jogja Freediving Unit itu, dia bisa ada semacam agenda rutinnya setiap minggu. Kita ada rutin tuh jadwal setiap minggu pagi, Minggu jam pagi. 9-10-an gitu kita mulai ya karena apa? Ya sebenarnya intinya jam segituan ya nggak pasti sih, tapi intinya jam segitu karena ada yang anak bangun siang, ada apa lebih sebenarnya lebih santai fun. Jadi nggak harus jam 9 gitu enggak. Jadi segitu sampai siang itu kita ada di kolam UNY. Jadi kalau tertarik tuh biasanya datang aja nggak apa-apa, nanti lihat oh pada latihannya begini, terus misalnya interest ya sudah nggak apa-apa, nanti join, nanti kita ngobrol-ngobrol oh harus gimana, oh iya, terus nanti kita lihat dia renangnya udah dapat belum, basicnya bener nggak. Jadi kita bener-bener mulai dari dasar. Oke. Untuk join berarti minimal harus bisa renang. Nggak bisa renang pun kan bisa tetap belajar bareng dari Minat? situ. Iya kan? Minat? Aku Saya minat dulu. Terima kasih. Jadi belajar bareng dari situ juga bisa. Cuma kalau intinya kan sebenarnya kalau dia udah bisa renang, berarti dia punya basic kan lebih cepat. Poin plusnya ya. Ya, Ada dia poin lebih plusnya. cepat. Yang satu masih aku belajar renang dulu, yang satu sudah renangnya sudah dapat. Ya satu kelas lebih tinggi gitulah. Oke, berarti mulai dari nol ya sobat rekreasi. Sebenarnya Ya. tetap bisa dari nol Dari bisa. nol ya. Iya. Mulai dari nol. Si bensin kali ya. Tapi kalaupun sudah bisa renang, itu poin plus ya. Yes. Berarti ya. Karena lebih cepat kan Karena lebih prosesnya. cepat. Iya. Dan pun ketika nanti belajar juga tidak seperti renang biasa, ada teknik-teknik Ya nanti tertentu kan ya. kita cek betul. Ah. Jadi kan di situ kita bukan untuk kompetisi renang, karena kita mau free diving kan. Kalau kompetisi renang dia nyari cepet, jadi sebenarnya kita nyarinya lebih ke efisien, di mana supaya energi kita nggak boros. Oke, Mas kalau tidak salah nih ya, mohon dikoreksi, entah itu diving atau apa gitu ya, itu tuh ada semacam sertifikasi tertentu gitu. Yes. Nah itu juga teman-teman menganjurkan untuk ikut sertifikasi itu hanya yuk kita fun-fun aja deh free diving apa segala macam. Kalau gimana? dianjurkan jelas sertifikasi, karena itu jadi satu legalitasnya. Jadi dia kayak naik motor bisa, tapi punya SIM nggak? Oke. Ya kan? Jadi pengetahuannya terus juga ada tingkatan tuh, misalnya kayak sertifikasi, misalnya kayak ada lembaga yang ngeluarin tuh AIDA gitu kan, internasional, ada 1, 2, 3, 4 gitu, itu memang jadi kelihatan levelnya. Terus jadi kadang misalnya kan ada karena Jogja tuh banyak turis juga datang, tuh beberapa dari luar juga ada datang. Ternyata dia free diver, terus kadang ketemu, free diver gitu kan. Nah, kita ngobrol, dia sudah license, dia punya sertifikasi, misalnya ada 3, ya kita nggak perlu tanya lagi, kita ajak kemana kita sudah tahu. Oke. Bukan yang orang ngaku-ngaku diver, Iya. ternyata begitu ke laut, ternyata malah cilaka kan, kita repot juga kan. Masuk orang lagi. Iya, nah itu tadi. Boleh keintir aku. Itu soalnya kadang ada kayak gitu, ada pertukaran pelajar atau apa waktu itu. Iya. Dia orang spearfishing, jadi yang mancing nembak itu kan orang free diver. Nah, dia ngobrol, dia ada 3. Oke, ya sudah, dia join ngobrol-ngobrol, terus dia Ikut latihan, jadi ikut latihan juga. Jadi pas main ya kita ajak gitu. Aku penasaran Mas. Kalau untuk jadi free diver misalnya dia punya penyakit bawaan apa aja yang nggak boleh Mas? Kalau penyakit bawaan sih sementara. Let's say misalnya ya spesifik dia pernafasan, kemudian juga yang berhubungan dengan saluran pernafasan deh gitu-gitu. Selain itu deh kalau anu ya kayaknya. Kalau yang bawaan sebenarnya kita juga belum pernah ada kasus yang seperti apa ya, tapi memang kita di form untuk misalnya join nanti itu ada form tuh memang sudah ada tulisannya penyakit bawaan atau apa, jadi nanti tapi belum mengalami yang dia punya penyakit apa gitu ya, kita belum. Atau misalnya kayak penyakit sering geringgingen. Atau kan ada kan ya dia ketika
Renang terus gering-gering apa sih? Kesemutan tuh kan ganggu kan Mas ya? Iya, Kalau iya. kita lagi ini, kalau enggak tiba-tiba kram tuh di tengah gitu. Nah, kan. kalau kram kan sebenarnya itu juga Pemanasan hal ya? biasa yang waktu kita berenang juga sering kram kan. Biasanya kayak pemanasan kurang atau apa kram. Nah, itu sebenarnya kalau kita basic renangnya udah dapet, kan kram dia tahu. Oh, kram nih sebelah dia harus naik atau gimana, atau dia harus stop dulu, dia tahu. Iya. Oke, Mas, step-step untuk belajar tadi kan poin plus adalah bisa renang gitu ya. Kemudian kalaupun nggak bisa renang nanti akan Tetap belajar bareng dari nol, belajar bareng yes. dari nol segala macam. Setelah kemudian masuk ke free divingnya, gitu. Teknik-teknik yang diajarkan tuh apa aja tuh biasanya? Jadi kita intinya pokoknya dari dasar nol tadi, terus dari renang udah bisa, terus nanti jadi itu yang renang kan sebenarnya berhubungan dengan fisik ya. Karena nanti ya kayak sport bener kamu bakal capek karena Ya, dengan ya. fisik kan. Begitu free diving sebenarnya itu lebih nanti ke teknik yang kita ke dalam, ke breathing, ke napas. Jadi itu sebenarnya mirip dengan yoga. Terus ketenangan pikiran, kamu di air panik enggak? Karena kamu butuh seperti ya persis sebenarnya ketenangan seperti yoga. Kalau begitu kamu pikirannya nggak tenang, kamu nggak relax, itu kamu juga turunnya nggak enak, Oke. nggak bisa lama. Pertanyaan lagi, kalau misalnya pas free diving atau diving itu aku pernah dengar dan juga pernah baca itu katanya nggak boleh sendiri kalau memang misalnya masih Yes. belum terlalu tinggi ilmunya. Mau tinggi pun nggak boleh. Oh, karena apa tuh Mas? Kalau boleh tahu? Jadi itu rule internasional, makanya ada never free dive alone. Itu benar karena di situ makanya free diving itu masuk extreme sport karena di situ ada namanya blackout. Blackout itu pingsan. Iya. Kalau kita pingsan di atas kita cuma jatuh masih nggak apa-apa. Kalau di dalam nggak kelihatan ya. Apalagi free diving tuh nggak pakai alat-alat yes. ya. Iya sih. Begitu pingsan di dalam sudah itu cuma berapa detik untuk selamat. Wassalam ya Mas. Jadi di kita itu tadi kan dari nol berenang dapat diajarin terus sampai teknik breathing dan sebagainya sampai rescue. Oh. Jadi merescue temennya. Jadi komplit ya. Betul. Jadi kita dapat dasar. Jadi kan itu biasanya ya itu karena yang udah orang datang dari main ke laut tadi kan. Iya. Pengen gini. Oke, jadi kita dapat dasar sampai bisa nyelamatin minimal dia tahu apa yang bikin celaka, apa yang enggak, selamat harus bagaimana plus nyelamatin temennya kalau ada apa-apa. Oke. Karena ya as a team tadi ya. Ya, karena bukan yang betul. kemudian Jadi nggak bisa sendiri. jadi biasanya kalau kita ngomong ke yang member-member itu latihan, misalnya dia mau latihan di luar hari kita minggu, nggak apa-apa, tapi nggak boleh sendiri. Dia harus ada temennya. Jadi intinya kalau disebut body system, ada badinya. Jadi yang membadi dia nanti gantian nggak masalah. Oh habis itu dia yang latihan, dia yang badiin gitu, nggak masalah. Tapi intinya body systemnya harus jalan. Oke. Nggak boleh sendiri. Minimal harus 2 orang Mas atau harus lebih banyak lagi? Ya kalau lebih banyak nggak apa-apa, cuma intinya Ada dia satu satu, orang. misalnya satu lagi latihan apa gitu, Ada yang satu badinya. ada badinya. Oh, oke. Kalau berenang nggak masalah. Oh aku mau latihan berenangnya dong, ya terserah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau free dive mulai masuk ke dalam-dalam, aku mau ke dalam nih, aku mau ini, itu harus ada Harus ada badinya. body systemnya ya. Itu ngejawab sih sebenarnya ini sedikit melenceng ya Mas. Aku pernah lihat di tayangan YouTube, televisi dan segala macam itu ada yang kayak mermaid-mermaidan itu Iya, loh. Itu juga sebenarnya pakai tekniknya free Itu diving free ya diving, berarti ya? itu free diving juga yang dipakai. Dia makanya kayak bener-bener yang sampai bawah, Yes. kemudian dia sampai muter ke sana kemari. Iya, nanti Itu kan nggak lama lebih dia ke juga art ya. iya, Iya, nanti kan show. dia naik lagi, ya kan? Nah, Ah. betul, itu sama, itu tekniknya sama. Itu yang dipakai. Oke. Free dive. Kalau dari misal nih Mas, ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan orang awam yang tidak bisa renang seperti Iya. saya. Mulai dari bisa renang sampai kemudian minimal bisa katakanlah free diving ke kedalaman 3 km. 3 km. 3 kilometer. 3 meter sorry 3 meter, 5 meter misalnya yang belum terlalu deep gitu ya. Itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Itu tadi Konsisten latihan proses seminggu sekali orangnya. misalnya. Jadi misalnya tadi kalau belum bisa renang berarti waktunya kemakan untuk belajar renang dulu Oke. kan. Setelah belajar renang dia berapa lama nyampenya? Misalnya sebulan bisa renang beres. Nah, terus dia cepat, dia tenang, dapat breathingnya, dapat napasnya. Ya itu berapa bulan sih? Dapat lah 2 bulan gitu, 2 3 bulan. bulan Kalau ya. dari benar bisa renang ya. Kalau dia udah bisa renang ya cepat kan. Berarti datang dia cuma dicek renangnya udah benar semua nggak masalah, ya langsung masuk ke breathing karena pernapasan. Ya sebulan kelar sebenarnya. Konsisten tapi ya kuncinya Iya, jangan angin-anginan betul. gitu. Kan kadang orang udah minggu kapan males lagi capek gitu kan. Udah Males, mulai ya. bener breathingnya tiba-tiba kosong 2 Iya. bulan sama aja gitu. Mas, biasanya latihan breathingnya pakai cara apa, Mas? Enggak, itu cuma langsung di dalam air atau enggak, nanti kayak kan yoga dibilangin biasa? terus kita nanti pertama dia dapat tenang dulu enggak.
di air misalnya tadi yang kayak berenang itu, dia bisa tenang nggak? Atau dia masih kayak apa sih bahasa sininya malah gemerungsung gitu maksudnya. Jadi masih dia belum dapat, berarti kamu harus dapat dulu. Makanya kita ada berapa jarak dia sampai lelah dan dia tetap kontrol, tetap relax. Itu oke. Itu habis itu selesai, berarti ke breathing, cara napasnya kamu harus tenang. Itu sebenarnya kalau gambaran tenang itu kayak kita waktu tidur sebenarnya. Itu napasnya tenang. Kamu kan napasnya tenang, pelan, santai. Itu sebenarnya. Pakai napas perut berarti ya. Tapi jangan tidur bener. Aku bayanginnya gitu, biasanya jelasinnya itu kayak kamu mau tidur gitu misalnya atau apa itu relax, tenang, ya sebenarnya kondisi itu yang dicari. Ya bener kayak yoga ya. Yoga kan ya, meditasi, betul. Breathing teknik itu kan kepake. Kalau yang luar-luar tuh biasanya beberapa memang mereka aktif di yoga dan sebagainya itu biasanya begitu, berhubungan dengan itu. Tapi emang kalau kita tuh masuk ke air itu kayak adem, maksudnya dalamnya nggak pernah berani untuk lebih dari 1 meter. Apalagi begitu udah di dalam kan suaranya udah hilang semua. Cuma itu ada tenang. Kamu dan pikiranmu. Itu setuju aku. Begitu tenang set. Apalagi kalau misalnya pas di laut di tempat view kan kita lihat gitu, tapi cuma ada kita sama pikiran kita. Oke, Mas Salim, balik lagi ke statement saya di awal bahwa Indonesia tuh banyak sekali tempat-tempat untuk explore gitu ya, terutama untuk para freediver. Kalau Mas Salim sendiri pengalaman yang paling indah di Indonesia tuh di mana, Mas? Kalau freediving. Aku rata-rata kan ke timur, karena ke timur makin bagus. Ketalasan ya, Mas ya? Lewat Selokan Mataram. Ya kan? Berarti di Selokan ya. Akhirnya berponggok ya, Mas ya. Ke timur berarti Indonesia bagian timur ya. Ya. Pokoknya dari Bali, Lombok sampai Flores ke sana makin bagus. Yang saya coba sih gitu sih. Jadi waktu kalau itu sih aku seneng Flores ya. Karena dia ada di sana ada manta. Mantanya gede. Ya gede banget. Terus kalau aku juga ada yang waktu itu karena waktu pengen itu nyari sebenarnya pengen nyari ketemu begitu. Jadi nyari manta, terus habis itu aku pengen nyari whale shark. Saya waktu itu tahunya cuma di Nabire sama di Derawan, Kalimantan. Terus aku ke Derawan ngejar itu. Dari situ baru ketemu, ternyata gede. Jadi setelah lihat manta, lihat Derawan, lihat whale shark. Mantep sih. Asik ya. Terakhir Mas Salim, sebelum kita tutup ya, untuk sobat rekreasi juga pengen tertarik gitu. Selain daripada mungkin tadi poin plusnya adalah bisa renang, equipment apa sih yang harus disiapin, Mas? Peralatannya apa? Karena tadi untuk awal harus berenang, ya sebenarnya kalau misalnya mau datang join itu yang penting alat renang dibawa dulu. Oke. Kecuali dia memang saya sudah sertifikasi, ya nggak apa-apa, itu join latihan aja, nggak masalah kan, kayak tadi aku bilang kan. Sertifikasi harus ada sertifikatnya, tapi berarti kan tinggal ditanya aja, kan nanti ditanya aja, misalnya kadang kita ada tamu dari luar kota gitu, komunitas lain juga iya, jadi dia sudah sertifikasi, kita sudah nggak tanya lagi lah. Kan dia kayak orang punya SIM kan udah tahu ya sudah. Nah itu kalau misalnya benar-benar dari nol ya nggak apa-apa, bawa alat renang aja, karena kita memang mau di dasar main dasarnya dulu. Baju renang. Itu normal lah, kacamata renang. Itu ya, Vin. Kacamatanya enggak, kacamata renang biasa nggak masalah. Kan mau berenang intinya betulin dulu, kecuali dia memang sudah langkah lanjut ya. Terus fin juga enggak, karena renang nggak wajib dulu ya. Karena kalau renang dia udah pakai fin dan sebagainya, nanti begitu alat itu dicopot semua dia nggak bisa apa-apa dong. Iya benar. Makanya tetap badannya dulu. Orang mengandalkan tubuhnya dulu. Kalau dia bisa udah enak semua, bisa lancar, pakai alat lebih jago dong. Oke. Silakan kungkum gitu. Mas Salim, terima kasih banyak untuk informasinya. Kalau untuk sobat rekreasi yang pengen kepo-kepo bisa di Instagram ya. Di JFU Official. Silakan di follow di situ. Kalau mau ikutan mungkin sama Husen juga. Hari Minggu ya pagi sekitar jam 9-an lah ya. Kita sampai siang itu sampai jam 1-an tuh masih ada kan. Di kolam renang UNY di daerah mana namanya itu? Kolombo. Silakan di situ diikutin aja. Terus juga kalau misalnya mau kepo-kepo Mas Salim dan teman-temannya di situ semuanya pokoknya informasi ada ya. Ada. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Salim. Ya, terima kasih juga. Sampai ketemu dengan Husen di kolam renang WND kalau jadi. Insyaallah. Enggak jadi Selokan Mataram nih. Kolam depan TVRI aja gimana? Itu cetek loh. Lele isinya. Lele isinya. Ya udah, rekreasi bisa disaksikan setiap Sabtu pukul 7 hanya di TVRI Yogyakarta Official. Oke. Dan kalau TVRI Yogyakarta Instagramnya di TVRI Yogyakarta juga. Bye, sampai jumpa.